Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Kabupaten Sambas. Mau dengar nggak teman-teman? Judul ceritanya asal muasal burung ruai. Dengerin ya. Konon pada zaman dahulu telah terjadi suatu peristiwa yang sangat menakjubkan di daerah Kabupaten Sambas, tepatnya di pedalaman Benua Bantana, di sebelah timur kota Sakura, ibu kota kecamatan Teluk Kramat. Peristiwa ini dialami oleh masyarakat suku Dayak yang menghuni daerah tersebut. Menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa dulu di daerah tersebut terdapat sebuah kerajaan kecil yang letaknya tidak jauh dari Gunung Bayang yang berdampingan dengan Gunung Ruai. Di dekat gunung itu terdapat sebuah gua yang bernama Gua Batu, yang di dalamnya terdapat aliran sungai yang banyak ikannya. Selain itu, konon di Gua Batu tersebut dihuni oleh seorang kakek yang sakti mandraguna. Kisah ini dimulai oleh seorang raja yang memerintah pada sebuah kerajaan kecil. Sang raja yang terkenal arif dan bijaksana ini memiliki 7 orang putri yang cantik. Sedangkan permaisurinya telah lama wafat. Di antara ke-7 orang putrinya ini ada seorang yang paling cantik, yaitu putrinya yang bungsu, sehingga biasa disebut si bungsu. Selain memiliki parasan cantik, si bungsu juga memiliki budi pekerti yang baik, suka menolong dan taat pada orang tua. Oleh karena hal itulah, sang ayah sangat menyayangi dirinya. Lain halnya dengan ke-6 kakaknya yang memiliki budi pekerti yang buruk, suka iri hati, membantah orang tua, dan malas bekerja. Setiap hari kerja mereka hanya main-main saja. Teman-teman, bagus nggak sifat ke-6 kakak sebungsu ini? Tidak kan? Sebaiknya sifat ke-6 kakak sebungsu ini tidak dicontoh ya, karena tidak baik. Sekarang Tasya lanjutin lagi ya ceritanya. Latar belakang sifat yang berbeda inilah yang menyebabkan sang ayah menjadi pilih kasih terhadap putri-putrinya. Hampir setiap hari ke-6 kakak si bungsu selalu dimarahinya, sedangkan si bungsu selalu dimanjanya. Melihat perlakuan sang ayah yang demikian, sehingga ke-6 kakak si bungsu menyimpan dendam dan amarah pada adiknya sendiri. Bila sang ayah tidak berada di tempat, maka ke-6 kakak si bungsu akan melampiaskan rasa dendamnya itu kepada si bungsu. Mereka memutar habis-habisan tubuh si bungsu tanpa ada rasa belas kasihan, sehingga tubuh si bungsu menjadi kebiru-biruan dan si bungsu menjadi takut kepada ke-6 kakaknya. Dan apa yang diperintahkan oleh ke-6 kakaknya, mau tidak mau harus dituruti si bungsu, seperti mencuci pakaian kakaknya, membersihkan rumah dan halaman, memasak, mencuci piring. Bahkan si bungsu biasa disuruh mendatangkan beberapa orang taruna muda untuk menemani ke-6 orang kakaknya. Semua itu dikerjakan si bungsu sendirian, sedangkan ke-6 kakak
Pada suatu hari, sang ayah melihat tubuh si bungsu kebiru-biruan seperti telah dipukul seseorang. Si bungsu takut mengadu kepada ayahnya karena diancam terus-menerus oleh sang kakak. Sedangkan keenam kakak si bungsu berkata kepada sang ayah bahwa tubuh si bungsu kebiru-biruan karena dipukuli oleh tetangga karena ketahuan mencuri pepaya. Tentu saja teman-teman, hal itu hanya bohong belaka. Karena sebenarnya si bungsu telah dicubiti oleh kakaknya. Karena kelihayan berbicara sang kakak, sang ayah pun mempercayainya dan tidak mempermasalahkannya lagi. Dan tinggallah si bungsu seorang diri meratapi nasibnya. Begitulah kehidupan si bungsu sehari-hari bersama keenam kakaknya yang sangat jahat padanya. Bila sang ayah berada di rumah, mereka akan bersikap baik kepada si bungsu. Namun, bila sang ayah berada di luar rumah, maka keenam kakak si bungsu akan bersikap sebaliknya. Meskipun demikian, si bungsu tetap sabar menghadapi perlakuan keenam kakaknya. Namun terkadang si bungsu menangis terseduh-seduh menyesali dirinya mengapa sang ibu begitu cepat meninggalkannya. Karena dulu hanya pada ibulah tempatnya untuk memohon dan meminta perlindungan. Kini setelah ibunya wafat, si bungsu hanya bisa mengharapkan perlindungan sang ayah. Namun karena kesibukan sang ayah sebagai seorang raja yang sibuk dengan urusan kerajaan, maka hal itu tidak bisa diharapkannya. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan kepada seluruh penghuni istana untuk mendengarkan suatu pengumuman yang mengatakan bahwa ia akan pergi ke kerajaan lain selama 1 bulan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Tak ketinggalan, ketujuh orang putrinya pun mendengarkan berita itu. Dan di dalam pertemuan itulah sang ayah mengumumkan bahwa selama ia tidak berada di tempat, maka untuk sementara waktu kekuasaan dilimpahkan kepada si bungsu. Mendengar hal itu, keenam kakak si bungsu menjadi terkejut dan mereka tidak menyangka bahwa sang ayah akan melimpahkan kekuasaan kepada adiknya, bukan kepada dirinya. Dan prajurit kerajaan pun sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan sang raja di perjalanan nanti. Dan setelah segala sesuatunya telah siap, maka berangkatlah raja dengan dikawal pasukan berkuda dengan disertai bendera kerajaan dan disaksikan oleh ketujuh orang putrinya dan seluruh rakyat yang menghuni kerajaan tersebut. Tak terasa, sudah 1 minggu sang raja meninggalkan di kerajaannya. Sedangkan keenam kakak si bungsu menyusun suatu rencana yang akan mencelakai si bungsu. Tak tanggung-tanggung loh teman-teman, keenam kakak si bungsu ini akan mencelakai si bungsu dengan cara apapun, termasuk membunuhnya dengan caranya sendiri. Setelah rencana sudah siap, maka pada suatu siang keenam kakak si bungsu memanggil si bungsu untuk menangkap ikan. Mendengar hal itu, si bungsu sangat gembira menyambut hal itu. Maka tanpa berpikir panjang, berangkatlah ketujuh orang putri raja ini dengan masing-masing membawa sebuah sanggut. Dan tak terasa, sampailah mereka di lokasi menangkap ikan, yaitu gua batu yang di dalamnya berisi banyak ikan. Si bungsu sangat senang dapat menangkap di dalam gua itu. Aha, banyak sekali ikannya. Hahaha, banyak sekali ikannya.
bungsu mengajak si bungsu lebih dalam lagi agar memperoleh banyak ikan. Tentu saja ajakan itu diterima oleh si bungsu. Saking gembiranya, si bungsu tidak memperhatikan sekelilingnya. Dan diam-diam, keenam kakak si bungsu telah meninggalkan si bungsu seorang diri di dalam gua itu. Sementara keenam kakak si bungsu bergegas menuju arah mulut gua. Mereka berharap si bungsu tidak menemukan jejak mereka. Sesampainya di luar gua, keenam kakak si bungsu tertawa terbahak-bahak karena rencananya sudah berhasil untuk menyingkirkan si bungsu yang amat dibencinya itu. Dan mereka pun pergi meninggalkan gua itu. Sementara itu, di dalam gua, si bungsu mencari-cari kakaknya.